Dia mengatakan, apa yang dilakukan Zulhas dengan mengkampanyekan anaknya adalah meniru Presiden Jokowi. Kan ngaco ngomongnya nih orang, memang benar-benar minta ditampol nih. Nggak ngaca selama ini seperti apa, siapa yang mempromosikan anaknya. Nah, jadi narasi-narasi seperti ini harus kita lawan, harus kita counter dan harus kita luruskan. Kalau enggak, akan menggelinding menjadi penggiringan opini yang nantinya akan menimbulkan fitnah dan bagi orang yang nggak ngerti akan dianggap sebuah kebenaran. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari seorang kader Partai Demokrat yang minta ditampol. Iya, jadi ceritanya awalnya begini. Kita semua sudah tahu, Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan, beberapa waktu yang lalu membagikan minyak goreng gratis sambil mengkampanyekan anaknya yang bernama Putri untuk dipilih dalam pilkada nanti. Nah, dia juga menjanjikan kalau misalkan anaknya terpilih, bisalah nanti setiap 2 bulan sekali dapat minyak goreng gratis. Nah, ini yang kemudian menimbulkan polemik. Banyak kritikan masuk terutama kepada Presiden Jokowi yang mengatakan Presiden ini salah memilih seorang menteri yang seperti Zulkifli Hasan ini. Banyak yang menghujat Zulkifli Hasan sendiri. Nah, ada satu pernyataan, statement yang menarik perhatian saya yang datangnya dari kader Partai Demokrat. Dia adalah Kahar Lakumani. Dia menjabat sebagai Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat. Nah, dia mengatakan apa yang dilakukan Zulhas dengan mengkampanyekan anaknya adalah meniru Presiden Jokowi. Kan ngaco ngomongnya nih orang, memang benar-benar minta ditampol nih. Nggak ngaca selama ini seperti apa, siapa yang mempromosikan anaknya. Nah, jadi narasi-narasi seperti ini harus kita lawan, harus kita counter dan harus kita luruskan. Kalau enggak, akan menggelinding menjadi penggiringan opini yang nantinya akan menimbulkan fitnah dan bagi orang yang nggak ngerti akan dianggap sebuah kebenaran. Nah, saya akan meluruskan ini. Kenapa Kahar Lakumani mengatakan ini? Dia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Zulhas ini meniru Jokowi. Cuman bedanya, Zulhas menggunakan tangannya sendiri, sedangkan Jokowi menggunakan tangan dari para pembantunya. Nah, ini yang harus saya luruskan. Saya akan meluruskannya berdasarkan data dan fakta. Pada waktu Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan juga Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, mencalonkan diri menjadi wali kota Medan. Presiden Jokowi sama sekali tidak mau ikut campur dengan alasan dia lagi sibuk kerja. Kerjaannya banyak. Ya emang, karena kita lihat sendiri Presiden Jokowi kerjaannya memang banyak banget. Sibuk kerja, benar-benar kerja, mengunjungi dari Sabang sampai Merauke, kita tahu sendiri. Beda dengan presiden sebelumnya yang 10 tahun sibuk bikin album dan juga prihatin. Nah, kemudian kita ke Gibran dulu. Di Pilkada Kota Solo tahun 2020, Gibran sendiri yang melarang Presiden Jokowi untuk datang ke Solo. Kenapa? Karena kalau Presiden Jokowi datang ke sana, pasti akan muncul suara-suara miring, penggiringan opini yang mengatakan bahwa Gibran memanfaatkan jabatan ayahnya sebagai seorang presiden. Ini yang Gibran tidak ingin. Kalau pemirsa Siwon TV ingin melacak ini, ada tayangannya di program Rossi di Kompas TV, diwawancarai bersama Rosiana Silalahi pada tanggal 16 November 2020. Silakan dilacak di sana. Dia mengatakan sendiri bahkan Presiden Jokowi pada waktu itu ingin ziarah ke makam orang tuanya, datang ke Solo malam-malam, kemudian setelah ziarah dia langsung balik, nggak nginep di Solo, malah nginepnya di Jogja. Kenapa? Ya demi menjaga
kemurnian, kemudian netralitas Pilkada Solo tahun 2020. Seperti ini presiden kita. Kenapa digiring opini seolah-olah dia memanfaatkan tangan-tangan pembantunya? Padahal rakyat sendiri yang memilih secara konstitusional, memilih Gibran, dan akhirnya Gibran menjadi wali kota Solo. Hal yang sama juga pada Pilkada Wali Kota Medan, di mana Bobi Nasution, menantu dari Presiden Jokowi, mencalonkan diri. Dia juga nggak ikut campur, cuman si Bobi ini mengadaptasi, menduplikat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan melakukan belusukan, kemudian menawarkan bantuan kartu UMKM. Dan ini dinilai berhasil. Bobi terpilih bukan karena statusnya sebagai menantu presiden, tapi karena memang programnya dinilai masyarakat mampu membangun kota Medan. Nah, bahkan kalau kita lihat istri Bobi, yakni Kahiyang, anak kedua dari Presiden Jokowi, dia justru gagal mengikuti tes CPNS. Padahal sebetulnya kalau Presiden Jokowi mau, tinggal tunjuk kamu mau masuk ke instansi mana. Buktinya, enggak. Dia enggak lolos tes CPNS, ya sudah. Dia dengan legowo menerima tidak dengan embel-embel bahwa dia anak presiden harus masuk. Enggak. Semuanya dilakukan dengan fair. Kenapa? Karena memang ini adalah didikan dari ayahnya, dari orang tuanya. Presiden Jokowi bagaimana mendidik anak-anaknya untuk tidak terbiasa memanfaatkan jabatan, apapun itu. Bahkan coba kita lihat, Kaisang dan juga Gibran yang mulai merintis karirnya dari apa? UMKM. Mereka berjualan pisang goreng, martabak, ayam, catering, semuanya dimulai dari UMKM. Sama seperti Pak Jokowi yang memulai karirnya dari seorang pengusaha mebel. Kenapa mereka semua mulai dari UMKM? Karena mereka sadar saat ini UMKM adalah penyumbang lebih dari 60% ekonomi nasional dan penyumbang lebih dari 90% penyerapan tenaga kerja. Itu yang mereka lakukan untuk membangun negara ini. Nah, sekarang coba lihat beberapa waktu yang lalu, bahkan juga sudah dibahas oleh rekan saya, Suara Ubud. Bagaimana kita lihat Kaisang? Dia dengan UMKM-nya berbicara di forum PBB di New York, di hadapan para bule-bule itu. Dia mempromosikan UMKM bekerja sama dengan Shopee. Kita lihat, dia tidak sama sekali tidak memanfaatkan embel-embel sebagai anak seorang presiden. Enggak. Itu yang dilakukan oleh anak-anak Presiden Jokowi. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Kahar Lakumani ini seolah justru menampar muka dari seorang Pepo. Apakah dia nggak ngaca? Sekarang kalau pemirsa Siwo TV ada yang punya kaca, mungkin bisa dipinjamkan kepada Partai Demokrat. Kita lihat Pepo, SBY, bagaimana dia mempromosikan anaknya. Bahkan rapat pertemuan antar pimpinan partai diantar oleh bapaknya. Mau rapat apa mau ngambil rapot? Dia ditawarkan ke sana kemari, nggak ada yang mau, nggak laku. Dia dikarbit menjadi ketua umum partai politik yang bukan miliknya dengan menggulingkan ketua umum yang sebelumnya. Nah, ini yang terjadi dari Partai Demokrat. Kemudian, bagaimana kita lihat AHY dipaksa berhenti menjadi TNI oleh bapaknya dengan pangkat mayor. Diikutkan Pilkada DKI dan akhirnya kalah. Dan akhirnya karir TNI-nya berhenti. Dia juga nggak jadi apa-apa sekarang. Dan kita pernah nggak lihat AHY atau juga Ibas punya usaha atau yang bergerak di bidang UMKM, memajukan wilayahnya? Nggak pernah sama sekali. Yang kita tahu mereka adalah dari bapak sampai anak-anaknya adalah sibuk berkecimpung di partai. Nah, ini yang diomongkan oleh Kahar Lakumani ini justru malah menampar muka dari SBY, AHY, Ibas, dan juga Partai Demokrat itu sendiri.
Jadi, apa yang dikatakan oleh Kahar Lakumani ini ibarat pepatah, yaitu besar pasak daripada tiang. Nggak nyambung kan? Ya udah biarin aja Demokrat-Demokrat ini. Setuju? Kalau setuju kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.